Selamat sore sobat-sobat Wondes Academy. Masih semangat terus? Semangat dong. Apapun yang terjadi kita gaspol aja teman-teman. Tugas kita lagi-lagi teman-teman saya ingetin buat diri saya sendiri bahwasanya tugas kita adalah menjemput rezeki. Ikhtiar unlimited. Dalam artian ya kita tugas cuma ikhtiar aja. Masalah hasil segala macam itu urusannya yang ngecat lombok atau Tuhan semesta alamnya teman-teman. Dan alhamdulillah ini barusan saya chat-chat juga nih, ada teman kita juga yang tiba-tiba ngobrol nonton, beliau katanya sudah sampai mau nyerah di TikTok affiliate gitu ya teman-teman, karena nggak tahu mungkin nggak closing atau gimana gitu. Nih gimana? Salam kenal, saya kenal Mas dari YouTube, makasih sudah bikin semangat konten lagi di TikTok kan, salam kenal. Sepertinya ini juga ya teman-teman komentar nih hari ini ada beberapa komentar yang masuk ya. Ada wow pakai CapCut Mas Banane Goyave ini, makasih. Terus ada lagi nih mungkin ini ya Daradia Sumbayak ini Mas kawan ini ya. Saya sebel banget di TikTok kena pelanggaran melulu padahal kontennya gak overclaim berdasarkan hasil pemakaian sendiri. Konten juga udah dibuat yang bagus. Untungnya denger cerita Bapak ini jadinya masih tetap semangat bikin konten. Makasih ya Pak. Nah ini teman-teman, jadi energinya kita bisa saling nyetrum itu yang luar biasa ya. Walaupun saya mungkin cerita saya ngawur apa adanya, ternyata ada yang kesetrum juga ya. Moga-moga bermanfaat. Saya pun juga denger kayak gini juga iya jadi sentuhan semangat lagi. Jadi saling menyetrum. Jadi teman-teman, bahwa sebenarnya energi ini itu bisa saling senggolan, saling nyambung, bahkan tidak kenal ruang dan waktu. Ini saya baca bukunya Ustadz Nasrullah tentang magnet rezeki, bahwasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita camkan itu bisa ketersambung dengan orang yang entah dimanapun tempatnya berada, bahkan sampai di luar negeri pun, di Amerika, di Jazirah Arab, dimanapun bisa saling terhubung. Walaupun kita mungkin nggak ngerti bahasa, tetapi universal hukumnya itu bisa tersambungkan. Karena ini levelnya tuh udah bukan level ini, levelnya di bawahnya nano, apalah bahasanya itu. Buku saya yang karangan Ustadz Nasrullah sampai hilang, nggak tahu kemana. Tapi yang saya tangkap gitu. Jadi sinyal-sinyal ini yang kita tebarkan itu bisa saling terhubung. Nah contohnya kayak gini nih teman-teman. Walaupun saya nggak kenal, teman-teman yang komentar di sini ternyata tersambung gitu ya. Dan ini ayo kita terus tebarkan, karena saya dulu nyatanya hidup saya itu penuh dengan ya kayak gitu. Saya ngebayangin saya dulu pernah nih, salah satu cerita teman-teman ya. Mungkin cerita ini nggak seberapa, tapi bagi saya bisa jadi wow gitu. Saya dulu pengen cita-cita punya motor di tahun 2000 itu, salah satu motor terkerennya itulah Tiger 2000. Bagi saya tuh impian gila, karena harganya aja di tahun itu sekitar 25-an juta sampai 27 juta ya. Ya mungkin sekarang ya mungkin kerennya sekarang ya kelasnya NMAX atau apalah style motor kayak gitu ya teman-teman. Zaman itu dengan gaji saya yang masih di 1,5an atau kurang lah kayak gitu, kurang lebih. Dan untuk membayangkan itu aja, wow, itu gaji saya 2 tahun lebih kali ya. Dan saya membayangkan, tetapi saya tulis, saya kertas, saya tempel. Bukan kertas, bukan saya tulis, tetapi saya bikin celengan, saya tulisin Tiger 2000. Andaikan dulu saya sudah bisa ngonten ya, sudah paham ngonten ya. Bahkan HP aja saya nggak punya, guys, ingat saya itu ya. Dan akhirnya saya mulai, waktu itu saya nabung, saya dapat 300.000 teman-teman. Terus saya dicengin mulu, dicelain lah, dipecandain lah sama bule saya almarhum. Moga-moga beliau mendapatkan luasan kuburan, diampun segala kesalahannya ya teman-teman. Bantu doa juga bule saya yang sudah saya nunuti hidup di awal-awal saya di Jakarta. Beliau yang menyekolahkan saya di SMA gitu ya. Dan beliau ngecandain saya, warung mau motor kok cuma kayak gitu. Akhirnya saya beli helmnya, terus saya beli jaketnya, beli DLL-nya gitu teman-teman. Dan kekuatan, the power of gendeng berarti saya bilang, dream tadi jadi nyata dengan cara ya saya harus ngirit, terus saya dibantu dari koperasi kantor, saya pinjam duit yang tidak berbunga. Seingat saya itu saya lupa berbunga nggak ya waktu itu, pokoknya saya dari kantor itu saya dapat pinjaman uang gitu. Dan intinya terjadilah saya mimpi itu nyata gitu loh teman-teman. Dan ini pun mungkin kayak
teman-teman saya bermimpi di TikTok affiliate, saya nggak ngerti apa-apa, saya cenderung belajarnya bukan saya belajar dari guru, bukan belajar dari seorang yang apa ya, seminar atau ini, saya cuma dengerin para senior-senior yang gimana ya, wah pertamanya butrek teman-teman. Walaupun basic saya ini pernah bekerja sebagai seorang IT gitu ya, sebagai pimpinan IT, saya tetap di TikTok itu awalnya saya stres. Gimana nih caranya TikTok affiliate alurnya? Bagi seorang yang buta kayak saya gitu ya, itu nggak mudah. Bahkan saya belajarnya dari mana teman-teman? Saya kenal TikTok affiliate itu dari orang yang menjualkan produk saya. Saya itu sehari-hari jualan somai Wondes namanya. Saya kirim frozen yang bisa saya kirimkan ke seluruh Indonesia dengan satu syarat, bisa pengiriman sehari. Ada yang dari Surabaya, Kalimantan, Manado, Sumatera, Bali, pokoknya area-area yang bisa saya kirim sehari itu bisa saya kirim gitu ya. Dan dari salah satu orang itu ada yang kayak jadi affiliate juga produk saya, tapi ini bypass. Saya kenal orangnya, dia ngejualin, udah nanti dapat profit ya gitu. Dan cenderungnya malah melebihin yang TikTok affiliate gitu. Nah dia sambil karena beliau terdesak segala macam, akhirnya belajar lagi. Dulu justru yang saya komporin dia untuk belajar waktu itu Tokopedia. Dia rajanya Tokopedia, jualan produk saya di number 1 dia. Terus selanjutnya dia itu nyoba-nyoba TikTok dan sekarang malah dia jadi seller gitu. Setahu saya waktu terakhir itu saya hubungan sama dia, per hari sudah menghasilkan 500, di angka 500 ribuan per hari. Tinggal di kampung di Jawa Timur, di kampung di Kota Pacitan. Bisa 500 ribu per hari, crazy bagi saya gitu. Ini bocah gendeng juga. Nah akhirnya coba tanya, gimana? Coba deh mas affiliate. Waktu itu saya masih yang bisa langsung bikin video dari TikTok yang langsung itu, tapi lama-lama saya kena pelanggaran dan akun saya hilang. Tapi saya membuktikan waktu itu sudah dapat 300 sebulan. Wow, ada duitnya nih gitu. Terus saya coba, salah lagi, akun 2 ke Bennett permanen, duit saya lenyap teman-teman. Waktu itu saya juga gokil aja main iklan, saya nggak ngerti boncos apa enggak segala macam. Wah, hajar aja. Tapi dari situ pelajarannya waktu itu saya maju mundur, saya akun utama saya yang Supri atau Capi itu sebenarnya akun pribadi yang nggak begitu saya rawat. Terus akhirnya mau jualan di situ saya malu teman-teman. Akhirnya sok-sok motivasi. Coba kalau teman-teman scroll ke bawah isinya sok-sok motivasi apa gitu kan. Dan akhirnya pelan-pelan akhirnya nekat, bodoh amat dengan kata orang, bodoh amat dengan penilaian orang. Kok ada yang ngomentarin, bahkan istri saya nggak tahu siapa gitu, temennya dia ngomentarin katanya, wah Mas Supri kerjanya jualan mulu gitu. Dia mungkin belum paham bahwa istilahnya adalah TikTok affiliate yang memang ya begitu gitu. Dan sekarang I don't care gitu, siapapun ya inilah saya gitu, saya jualan aja. Saya dulu waktu mulai awal-awal saya keluar kerja, terus saya belajar jualan, malu juga teman-teman, malu sampai ubun-ubun gimana caranya gitu. Waktu saya orang kantoran, saya orang punya level di kantor, teman-teman saya rata-rata seorang profesor, doktor, S3 lah macam-macam. Terus nyatanya saat saya bangkrut mereka peduli, ada yang bantu enggak tuh. Cuman awal ngonten kayak waktu saya main di FB gitu ya, saya promoin produk saya itu malu teman. Terus lama-lama bodoh amat keluarlah ilmu masa bodohnya, saya hajar aja. Ya, emang nyatanya nggak ada satupun yang membantu saya pada saat lagi bangkrut-bangkrutnya kok. Nah teman-teman sebenarnya kayak gitu. Nah mental seperti ini udah saya dapatkan. Mungkin teman-teman kayak tadi komentarnya, makasih ya teman, Mas Bro. Pokoknya semangat terus nih, nanti saling belajar. Dan ternyata saya ngobrol bareng dan beliau ternyata sudah lebih dahulu bermain di Shopee affiliate yang katanya sudah menghasilkan. Nanti siapa tahu bisa di-share juga teman-teman ilmunya ya. Nah saya juga udah mulai pelan-pelan belajar TikTok affiliate, Shopee affiliate, cuman saya masih nggak begitu paham ya. Cuma masih ngawur aja gitu. Dan saya belum konsisten di sana. Saya akan lebih fokus di TikTok dulu supaya benar-benar target saya bisa 1 juta per hari lah. Itu target ke depannya. Tapi saat ini masih di lingkaran 50-100 ribuan per hari profit yang bisa saya jalankan. Ini jam segini untuk akun utama itu dapat angka berapa tadi ya? Dan ini masih unik, tetap produk yang lagi-lagi yang FYP kemarin yang jalan ya. Nah, jam segini saya dapat 53.000 teman-teman. Ngoyo banget juga enggak, tapi ini jadi produk-produk yang lain tuh nggak ada yang out, yang nggak ada yang kena ini. Saya coba bombardir belum kena juga. Jadi yang running masih tetap 2 produk yang FYP, yaitu alat pijet plus kue sus, itu aja teman-teman nih.
Gokil, tapi alhamdulillah tetap jalan. Cuma saya penasaran, kok produk yang lain yang tadinya saya juga ada winning produk di sini, tewas juga. Tewas juga nih. Ya, jadi teman-teman kita nggak bisa memaksakan diri, intinya coba terus aja. Jadi kalau untuk 50.000 hari ini udah terlewati ya teman-teman. Akunku yang lain-lain tumbang semua. Ada yang di Wonders Nature yang khusus herbal itu ada penjualan. Wonders Nature ya, ada penjualan, tetapi ya standar ya, nggak tahu nanti sampai jam 12 malam ada nambah, karena si Mimin sudah gempur, admin Wonders bantuin gempur konten, dapat 5.000 teman-teman nih, dapat 5.000, padahal video adminku udah cukup lumayan banyak. Nah, kayak gini yang teman-teman yang harus kuat-kuat mental ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 kayak ini ya. Kayaknya total 18. 18, 19, 20 kontenan, 20 video, closing 2 teman-teman. Gokil saya bilang. Biasanya di sini kalau lagi close jalan-jalan ya. Nah itu teman-teman update-nya. Terus tadi saya kembali ke komentar ya. Terima kasih yang sudah komen. Terus ada juga nih tadi telat join belajar harus mulai dari video-video awal. Ini ada mungkin baru nih. Terima kasih Andrea Silusionista. Ya makasih ini. Makasih. Terus lanjut lagi. Jainjek. Saya pernah nyoba beli follower di Shopee. Aman kok. Oke. Ada Bang bisa buat konten iklanin 150.000 3 hari 600 follower. Ini komentarin yang beli follower ya. Terus ada lagi TikToknya apa bang? Mau lihat? Wah ini ada lagi Nyonyo 666 terus hadir bang. Twins animasi inspirasi sport. Pak Wonders mohon maaf saya telat gabung. Sukses selalu. DLL. Oke. Pokoknya terus nimbrung untuk belajar di sini. Pasir Putih. Wah ini dari Pak Bro yang sudah sukses nih di YouTube ya. Beliau Pasir Putih ini mainan burung teman-teman. Coba cek deh akunnya beliau. Pasir Putih channel di YouTube. Terus ada semangat terus om. Oke teman-teman, dan alhamdulillah nih ya. Oh saya juga beli follow gitu di akun baru, ditolak terus, didapatkan affiliate, katanya akun beroperasi buruk. Nah ini ada pelajaran lagi. Oke teman-teman itu ya. Ini ada kepanjangan videonya, cerita-cerita ngawur sore ini. Intinya terus semangat teman-teman, berapapun yang dapat. Pertama ucapkan syukur. Belum dapat ucapkan syukur. Sudah dapat ucapkan syukur. Karena sejatinya kalau saya dengerin dari magnet maninya mas siapa itu ya, saya lupa. Saya juga nonton di YouTube juga beliau itu yang dikatakan benar juga ya, bahwa duit tidak suka yang buruk-buruk. Pokoknya kita sedih, kita butek, kita stres, duit menjauh kata beliau. Tapi duit itu sukanya ke yang seneng-seneng, yang happy, yang semangat, yang termotivasi, yang smile. Suasana itu yang disukai duit, dan duit tidak kenal halal dan haram. Makanya kenapa tempat perjudian duitnya luar biasa. Tapi kenapa banyak orang yang ibadahnya luar biasa tetapi kok duitnya seret? Bisa jadi rasa syukurnya kurang, mungkin sedih mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang judi udah pasti happy aja hawanya kan. Nah kehappyan itulah yang nyetrum, yang bisa jadi magnet maninya datang gitu. Kalau katanya Mas Bro itu yang orang Indonesia yang sekarang tinggal di Amerika, dan sekarang beliau juga sudah menjadi seorang investor dalam bentuk dolar atau apa nggak ngerti. Gokil saya bilang. Jadinya bisa belajar dari mana sih teman-teman, dan insya Allah TikTok affiliate kita semua bisa. Insya Allah kita bisa sukses semua. Amin, 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 amin. Yang penting satu katanya, konsisten upload VT ataupun live. Kalau di TikTok itu pelan-pelan sambil memperbaiki gaya kontennya, terus hook-nya seperti apa, CTA-nya seperti apa. Saya pun juga masih belajar yang, waduh video yang mana yang saya buat ini yang bisa menghasilkan penjualan unlimited gitu kan. Saya tiap hari bikin gemblung, ini nggak kena juga. Saya coba dengan lighting macam-macam. Saya dulu berpikir kalau dengan lighting, pencahayaan oke, wah pasti penjualan jos. Ternyata tidak teman-teman. Yang membuat penjualan jos bukan itu nyatanya. Itu membantu tapi tidak menjamin bahwa dengan pencahayaan yang oke, background yang keren itu menjual. Tetapi itu supporting saja teman-teman. Lagi-lagi
nggak tahu titik yang mana, tapi salah satu yang bisa menentukan adalah konsistensi. Dan bersyukurnya ada produk saya yang bisa FYP itu juga di luar nalar saya. Yang saya cuma begitu doang kok bisa FYP ya. Itulah pergerakan TikTok teman-teman di luar nalar. Oke, ini udah stop dari tadi, masih lanjut lagi, udah 14 menit. Oke, saya upload dulu. See you next video, moga-moga bisa tembus 100.000 per akun nih teman-teman. Kalau saya punya akun 4 jadi 400.000, amin. Ini yang 2 masih zero dan yang 1 dapat 50.000, yang 1 dapat goceng. Berarti total dapat 55.000 ya teman-teman. Amin amin. Pokoknya bergerak terus, dapat nggak ada kata mundur. Selagi nafas di kandung badan, tetap semangat. Kita harus memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa wirausaha. TikTok bukan sekedar TikTok, tapi TikTok adalah salah satu cara kita belajar bisnis.